Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Tidakkah kehancuran Pompei dan Herculaneum ini mengingatkan kita semua akan Sodom dan Gomora, kisah Lot dan istrinya yang menjadi patung? Kenapa orang tidak bisa melihat bahwa Sodom dan Pompei adalah peristiwa nubuatan yang akan kembali diulangi dan digenapi di zaman modern sekarang? Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tanda-tanda peringatan akan kehancuran Pompei ini telah muncul sejak lama. Aliran sungai dan sumur tiba-tiba mengering, terutama di dekat gunung Vesuvius yang menjulang tinggi di dekatnya. Sama seperti sebelum banjir Nuh datang, mereka gagal mengenali bencana yang semakin besar akan datang. Bahwa sekitar 10 km jauhnya, tekanan yang tak terbayangkan sedang terbentuk di kawah gunung Vesuvius. Pada bulan Agustus tahun 79 Masehi, puncak gunung Vesuvius yang menjulang tinggi meletus dan mengeluarkan suara ledakan berskala nuklir. Letusannya menghancurkan Pompei dan Herculaneum, kota di sekitarnya, mengubur kedua kota yang berpenduduk sekitar 10.000 orang di bawah tumpukan abu vulkanik. Debu, batu, dan api terlempar lebih dari puluhan kilometer ke angkasa. Hari menjadi gelap hanya diterangi oleh kilat diselimuti abu yang menyesakkan dan berpasir. Ledakan dahsyat yang menyemburkan api ini mengeluarkan gas dan asap beracunnya, membunuh semua orang dan semua yang tersisa. Beberapa warga Pompei, suami dan istri, orang tua dan anak-anak saling berpelukan saat mereka meninggal. Sekarang kota itu hanya berisi orang-orang mati yang membeku. Kota Pompei yang makmur sudah tidak ada lagi. Kota itu telah berubah menjadi kuburan. Saat penggalian arkeologi di reruntuhan seorang Yahudi atau Kristen, ia menuliskan Sodom dan Gomora di dinding. Sodom dan Gomora, tulisan 3 kata yang sudah memberi kita pengertian yang dalam akan kemaksiatan hidup dari kota itu. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Para arkeolog telah mengumpulkan data ini selama 275 tahun. Pompei telah terbukti menjadi harta karun bagi para sejarawan dan arkeolog. Reruntuhan kota ini memberikan banyak informasi mengenai kehidupan abad pertama di dunia Romawi kuno. Jadi saat itu jutaan pengunjung datang untuk berjalan-jalan di kotanya, mengagumi karya seninya, menikmati kemewahan dan kesenangan hidup di kota itu. Pengunjung sekarang yang datang ke Pompei mudah menemukan bukti tentang kebejatan moral dan asusila di kota itu. Banyak peninggalan masih terpampang jelas. Salah satu daya tarik kota itu adalah sebuah stadion yang cukup besar untuk menampung 20.000 penonton untuk kontes gladiator yang terkenal. Dari banyaknya bangunan yang telah diselidiki para arkeolog, terdapat deretan rumah pelacuran terlihat dari karya lukisan dinding berkaitan dengan aktivitas seksual yang ditemukan di dalamnya. Bahkan arkeolog menemukan di rumah-rumah pribadi di Pompei terdapat banyak lukisan dinding menggambarkan pemandangan serupa. Penggalian baru-baru ini di salah satu pemandian umum di Pompei menunjukkan bahwa salah satu lantai bangunan itu adalah rumah prostitusi. Sama, inilah yang terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Kebejatan mereka begitu besar yang mendatangkan murka Allah.
Letusan gunung itu adalah murka Allah yang meledak, api membakar dan menghancurkan, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Nubuat Paulus. Dalam satu cerita di Kisah Para Rasul 24, Paulus dihadapkan dengan Felix, wali negeri, dan istri Felix yang bernama Drusilla ikut bersamanya. Paulus bernubuat tentang penghakiman yang akan datang. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Ternyata Drusilla meninggal bersama putranya Agrippa dalam letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Catatan sejarah menuliskan nubuatan itu digenapi. Tidak diragukan lagi, Paulus sedang berbicara kepada Felix dan Drusilla tentang penghakiman terakhir saat diadili. Tentu saja saat itu tidak seorang pun yang ada di situ dapat mengetahui bahwa dalam beberapa tahun kemudian Drusilla dan anaknya Agrippa akan mati dalam salah satu nubuatan yang paling mengerikan, letusan gunung Vesuvius. Nubuat Paulus ini menjadi jelas bahwa dia mengetahui tentang kebejatan moral di Pompei. Dalam perjalanan menuju Roma untuk menjalani banding pengadilannya, Paulus berkunjung menjumpai jemaat Kristen di Puteoli. Paulus tiba di Puteoli diperkirakan tahun 58 Masehi. Nah, kota Puteoli ini hanya berjarak 30 km dengan Pompei. 21 tahun kemudian nubuat Paulus tentang penghakiman digenapi. Dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Rhegium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Ini membuktikan adanya orang-orang percaya yang tinggal di sekitar kota Pompei, persis seperti Lot tinggal di sekitar Sodom. Pompei dan Herculaneum adalah kota kuno yang mengalami kehancuran total setelah letusan, kisah tragis tentang kematian dan kehancuran yang tiba-tiba. Apakah kita sedang berada di zaman yang sama seperti Sodom dan Pompei? Yesus berfirman, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat."